Ini tentang aspek-aspek yang menunjang efektivitas tong sampah pilah. Maksudnya berarti kan efektivitas tuh, hardinya tong sampah pilah kan biar orang memilah gitu. Hmm. Maksudnya jadi berfungsi sebagaimana, mestinya gitu. Jadi orang, ketika pakai pakai tong itu ya dia memilah gitu. Kan kadang-kadang suka banyak kan lihat ada tong sampah pilah tapi isinya tak terpilah, eh. Saya mau tangkap liarnya. Oke, maaf bro. Ya. Tangkap. Nah ini, saya awalinya dengan ini, dengan bikin, semacam, apa, itu teh, apa istilahnya teh, survei lah atau FGD, tapi FGD-nya via grup gitu. Jadi setiap kali ada yang komen saya, explore lagi dengan bertanya gitu. Setiap ada yang komen saya explore lagi dengan bertanya gitu. Nah, ini saya nge-explore-nya tuh hambatan orang dalam memilah gitu. Kan, kan kita ngerti ya kalau orang tuh posisi tong sampah itu baik di area, eee, universitas atau area masjid biasanya tetap nggak terpilah ya. Ya, betul. Ya kan ini jadi, berarti kan ada hal lain selain selain masalah kepahaman tentang, kebersihan itu sebagian dari iman dan, tentang orang tuh bisa baca. Jadi sebenarnya pasti ada hal lain gitu ya, dalam hari ini hambatan dalam memilah sampah. Jadi hal-hal yang sebenarnya secara psikologis sadar nggak sadar kita tuh ada hambatan yang kita tuh enggan memilah intinya kayak gitu sih. Hmm. Setelah ya tadi ya melakukan FGD by survei dengan melakukan eksplorasi gitu ya di grup ibu-ibu ITB Motherhood, terdapatlah saya, simpulkan ada beberapa gitu. Jadi pertama itu, dia tuh malas mengotori tangan. Eee, jadi kan namanya memilah itu paling males tuh kalau harus megang tutup tong karena takut mengotori tangan. Jadi kalau kalau tongnya tuh makin susah dibuka tuh makin males orang tuh untuk memilah, karena megang satu aja bikin kotor tangan apalagi harus megang 2 tutup tong atau 3 tutup tong. Jadi itu, hambatan pertama itu. Yang kedua itu, namanya memilah itu membuang sampah tuh proses selintas kalau bisa mah sambil lalu pluk gitu udah langsung lewat kan gitu ya. Jadi kalau namanya misalnya posisi tong tuh dipilah 2 tapi yang satu, apa, posisi tongnya tuh, apa ya, kalau kalau ya kalau tutupnya susah dibuka sedangkan ini namanya buang sampah tuh proses selintas, dia tuh makin males gitu. Atau posisi tong organik sebelah mana, anorganik sebelah mana, itu juga membuat, hal yang biasanya mau dilakukan tapi selintas itu jadi menghambatlah. Terus yang ketiga bingung dengan jenis sampah gitu. Itu yang paling sering. Heeh, itu ada yang bingung juga misalnya tisu masuknya organik atau anorganik atau apa gitu, ada kadang-kadang di persoalan bingung jenis sampahnya gitu. Terus merasa akan percuma, nah ini umum juga sih, jadi, nanti juga ke tukang sampah dicampur deui kan gitu. Ini, udah dipilah di rumah, entar juga dicampur kan gitu, atau emang habis dipilah mau diapain gitu, toh ujung-ujungnya dicampur, toh nggak akan ada proses kelanjutan gitu ya. Ini ada rasa akan percuma. Terus tong sampahnya dekil dan bau. Jadi, ya kalau dekil dan bau tuh orang tuh jadi agak males gitu untuk lebih berlama-lama, kan namanya memilah itu ada proses yang lebih tidak nanti lebih lama sedikit lah dibandingkan, kalau nggak milah gitu. Tapi, namanya faktor dekil dan bau juga ngaruh sih. Sama tong sampah kepenuhan. Jadi misalnya kan mau buang sampah anorganik misal tuh, tapi tong sampah anorganiknya penuh, otomatis dia membuang sampah pada tong yang lagi kosong gitu. Nah itu, kesimpulan ada 6 hambatan ya, terkait memilah sampah. Ini relatif lebih ke arah budayanya, ini. Kalau Iya, kayak eee, biasa. psikologis Kang, Oh, psikologi. heeh, hambatan psikologis orang gitu, kayak gitu. Oke. Breakthrough-nya, oke. Terus, nah entar ini, oh ya, oh ya.